Perkenalkan, nama saya Awan Jugiantoro, umur 51 tahun, bersama istri saya, Sri Utami. Saya pasien Dr. Joy, kasus meningoma. Pada kasus saya ini, gejala awal adalah ketika saya mulai kehilangan keseimbangan. Jadi saya pernah menyetir dan merasa bahwa ada ruangnya cukup, tapi ternyata mobil saya spionnya senggolan dengan mobil lain. Dan termasuk juga ketika jalan ada kecenderungan saya ke kiri gitu. Dan kemudian ada benjolan di kepala saya yang kira-kira awalnya saya kira itu adalah karena terbentur atau apa. Dan biasanya sih kempes sendiri. Ya, pada suatu pagi menjelang sholat subuh, Bapak pingsan. Saya langsung bawa ke IGD. Di sana mendapat perawatan, langsung CT scan, dilihat ada tumor. Tetapi pada saat itu dokter rumah sakit itu tidak siap untuk penanganan selanjutnya. Akhirnya di satu daerah Bapak dibawa ke Jakarta, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kemudian di sana juga diperiksa. Akhirnya kesimpulannya dokter di rumah sakit tersebut tidak sanggup untuk menangani kasus tumornya Bapak. Akhirnya data filenya itu disebar di rumah sakit yang ada di Jakarta. Alhamdulillah Dr. Joy yang bersedia mengoperasi Bapak. Akhirnya dipindahkan lagi ke rumah sakit dengan penanganan Dr. Joy. Akhirnya hari itu juga di IGD Dr. Joy sudah menunggu, langsung mengecek kondisi Bapak, dan dokter langsung bilang ke saya untuk baik, besok akan dioperasi. Perasaan saya ketika mendengar vonis Bapak harus dioperasi itu gak karuan. Soalnya dokter yang sebelumnya itu bercerita kalau bisa jadi habis dioperasi itu Bapak terjadi perubahan perilaku, yang itu sangat menakutkan buat saya. Ya, ketika dibawa ke rumah sakit, saya kondisinya sadar, dan cuman setelah operasi banyak kejadian yang mulai dari masuk di rumah sakit di kota asal itu sampai dengan di itu ingatan terkait dengan hal itu hilang gitu. Jadi saya lupa, sampai kemudian saya diingatkan kembali sama istri, kejadiannya seperti ini. Nah, pada saat itu ketika akan dioperasi, kalau saya waktu itu ya sudah pasrah saja. Operasinya itu berjalan selama kurang lebih 4 jam, tapi Bapak itu baru sadar setelah 24 jam. Dan ketika sadar belum bisa bicara, tetapi udah bisa nulis. Jadi berkomunikasi lewat tulisan. Dan alhamdulillah tidak seperti yang saya bayangkan akan terjadi perubahan perilaku atau apa. Ternyata masih normal-normal aja. Pasca operasi saya ditempatkan di ICU, dan seperti tadi cerita istri saya sadar 24 jam setelah operasi. Nah, saya di ICU kira-kira 2 hari, dan pada saat di ICU itu saya dikunjungi oleh dokter-dokter yang telah melakukan operasi. Cuman pada saat itu saya tidak kenal atau tidak tahu siapa yang mengoperasi saya, karena memang ingatan saya agak
agak terganggu ya pada saat itu. Setelah operasi selesai, saya dipanggil oleh Dr. Joy, diberi penjelasan bahwa operasi telah berjalan dengan baik tanpa kendala, tapi ada tulang batok yang rusak yang nggak bisa dipertahankan dan harus dibuang. Di situ saya agak kaget juga, tapi Dr. Joy menjelaskan dengan sangat baik, nggak membuat saya jadi takut. Dia memaparkan bahwa nanti itu bisa diganti Bu dengan tulang buatan. Nanti akan seperti biasa lagi gitu. Nah, pada saat itu saya tahu bahwa di kepala saya ada lubang karena ada tulang tengkorak yang harus dibuang, sehingga kondisinya otak itu langsung bersentuhan dengan kulit. Karena pada saat itu kondisinya masih bengkak, jadi tidak terlihat dari luar tidak ada tengkoraknya karena masih kelihatannya seperti biasa. Nah, kemudian dijelaskan lagi nanti setelah beberapa bulan nanti kita akan ada operasi lagi untuk menutup lubang yang ada di kepala tadi. Nah, kemudian setelah saya cukup fit, pada bulan Mei, tepatnya tanggal 25 Mei, dilakukan operasi kembali untuk menutup tulang kepala tadi dengan implan. Untuk implan ini adalah implan yang khusus, ya, baru pertama kali digunakan di Indonesia. Kebetulan saya diskusi dengan Dr. Joy sangat membantu dalam mencarikan alternatif implan. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, kalau kemarin kita sudah membicarakan satu kasus meningioma yang dialami oleh seorang wanita tua, sekarang kita akan membahas lagi tentang meningioma dengan gejala yang berbeda. Dialami oleh seorang laki-laki usia produktif yang masih aktif bekerja, sangat aktif sekali di usia 50-an, yang berada di luar pulau. Nah, pada satu kondisi, tiba-tiba pasien ini mengalami penurunan kesadaran. Dan oleh timnya, oleh rekan kerjanya dibawa langsung ke Jakarta untuk dilakukan penanganan. Hasil MRI menunjukkan tumor otak yang sangat besar sekali, ukurannya antara 7-8 cm, yang berada di bagian depan otak yang menyebabkan penekanan pada otak. Jadi operasi kami lakukan dengan mengangkat tulang kepala, dan kita melihat bahwa tulang kepala pasien ini ternyata sudah terinfiltrasi oleh tumor, sehingga tumor bersama tulangnya harus kami angkat. Dan untuk pasien ini kami menggantikan dengan tulang kepala buatan yang baru, sehingga tidak ada masalah dan tumor bisa terangkat 100%. Pasca operasi pasien langsung sadar dan pasien tidak ada keluhan, tidak ada kecacatan neurologis, dan semua fungsi motorik, sensorik, dan pemikiran semuanya sangat baik. Nah sahabat, belajar dari kasus ini, Dr. Joy bertanya pada pasien ini riwayat sebelumnya, karena waktu datang kepada kami kondisinya kan turun kesadaran, jadi kita tidak bisa mewawancarai langsung. Begitu pasien sadar, Dr. Joy tanya, selama ini ada keluhan apa? Ternyata tidak ada yang spesifik, tidak ada nyeri kepala yang spesifik, tidak ada kelumpuhan yang spesifik, dan tidak ada perubahan perilaku yang spesifik. Hanya pasiennya pernah bercerita ada perubahan perilaku pada saat dia menyupir mobil. Jadi sepertinya ngebuang ke satu arah tertentu, hanya itu. Jadi sangat tidak jelas sekali gejala-gejala yang timbul pada pasien ini. Nah, ini menandakan bahwa kita semua mesti berhati-hati, mesti menjaga kesehatan, mesti melakukan general check-up, screening rutin, karena mungkin saja kondisi seperti itu terjadi di kita semua. Ya, jadi sahabat, sekian tentang diskusi kita hari ini untuk meningioma otak yang besar atau yang kita sebut sebagai giant meningioma.
yang berhasil diangkat dengan teknik microsurgery. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Oke, ketika saya bertemu dengan Dr. Joy, kesan saya pertama sepertinya dokternya masih muda gitu. Tapi setelah tahu backgroundnya, oh ternyata Dr. Joy ini juga termasuk yang pendidikannya tinggi, pengetahuannya luas, kemudian juga pengalamannya juga banyak. Dan saya merasa beruntung bisa ditangani oleh Dr. Joy yang memungkinkan kondisi saya bisa recover dengan cukup baik. Setelah operasi itu, Dr. Joy selalu memberi masukan gitu kalau tentang penyakitnya Bapak, terus Bapak harus apa, itu tuh kita tuh ngedengernya enak gitu, nggak menakutkan, ya tapi kita ngikutin sarannya dokter gitu, hingga akhirnya suami saya bisa kondisinya seperti sekarang ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Joy dan tim dokter yang telah menangani saya dengan sangat baik, yang alhamdulillah lancar. Ini bukan menurut saya saja, menurut beberapa ahli yang lain, dokter ahli yang lain, apa yang saya alami ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dan kepada para penderita penyakit mungkin yang semacam saya, tetap optimis dan tetap berharap ke Tuhan Yang Maha Esa agar permasalahan penyakit bisa tertangani dengan baik. Salam otak sehat, salam Dr. Joy.